Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok kewirausahaan akan mempresentasikan mengenai laporan observasi kunjungan 3 UMKM, unit mikro kecil dan menengah, bisnis plan, serta pelaksanaan bisnis plan. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Latifah Apriliawati dengan NIM 2019-016024. Kemudian saya sendiri Cynthia dan Istiawati dengan NIM terakhir 25. Baso Rivaldi dengan NIM terakhir 49. Baik, yang pertama yaitu observasi UMKM ke-1, di mana pada UMKM pertama ini kami melakukan observasi di Tahu Wale Igna Umbul Harjo. Produksinya itu selama pandemi, Tahu Wale Igna menyediakan produksi berbentuk frozen food. Kemudian SDM yang ada pada Tahu Wale Igna di Umbul Harjo ini tidak membatasi berdasarkan lulusan pendidikan dari karyawan. Pemasarannya itu dilakukan secara offline dan online. Keuangannya sebelum pandemi itu mendapatkan sekitar 1 juta hingga 1,5 juta per hari. Namun dalam keadaan pandemi saat ini keuangannya mengalami penurunan hingga setengah dari pendapatan sebelumnya. Pengembangan dari Tahu Wale Igna Umbul Harjo ini sebaiknya memberikan variasi rasa dari tahu wale, baik dari saus atau sambal, maupun dari jenis daging yang digunakan. Bisa menggunakan daging ayam, daging sapi, dan lain sebagainya. Oke, observasi UMKM yang kedua, kami melakukan di area bakery dan cake, di mana keuangannya penjual saat ini sangat merosot hingga mencapai 50%. Hal ini dipengaruhi karena adanya pandemi COVID-19. Kemudian produksi di area bakery dan cake ini dilakukan ketika ada pesanan saja. Namun untuk setiap harinya tetap melakukan produksi roti dan kue meskipun cukup terbatas. Kemudian SDM yang ada pada area bakery dan cake ini seperti UMKM sebelumnya, mereka tidak membatasi lulusan pendidikan dari karyawannya. Pada SDM ini dari pihak pemilik toko memberikan pelatihan dan pemahaman mengenai bagaimana cara produksi, sehingga tidak membatasi lulusan pendidikan dari karyawannya. Kemudian pemasaran area bakery dan cake ini dilakukan secara melayani penjualan langsung ataupun pembeli datang ke tempat dan juga menerima pesanan atau bisa dengan catering. Kemudian pengembangannya itu sebaiknya menawarkan roti dan kue melalui platform penjualan online agar jangkauan pemasaran semakin luas. Kemudian observasi yang terakhir yaitu observasi UMKM ketiga, di mana pada observasi ini kami mengobservasi bakso bakar kacang. Produksinya itu dibuat secara manual, kemudian disimpan di lemari es. Kemudian SDM-nya tidak membatasi berdasarkan lulusan pendidikan dari karyawan. Nah, pemasarannya itu dilakukan secara offline dan online dengan memanfaatkan berbagai platform penjualan online. Keuangannya itu sebelum pandemi mendapatkan sekitar 1 juta, namun setelah adanya pandemi pendapatannya menurun hingga 50%, yaitu menjadi sekitar Rp500.000. Yang terakhir yaitu pengembangan, di mana pengembangan dari bakso bakar ini untuk menghemat waktu dan tenaga lebih baik menggunakan alat dalam produksi dan memberikan varian rasa lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Baso Rivaldi. Silakan. Baik, selanjutnya adapun bisnis plan dari kelompok kami yaitu ada 2. Yang pertama itu kerupuk sekedar, kerupuk seblak pedas duar, dan juga jahe instan. Nah, untuk bisnis plan yang pertama yaitu nama usahanya kerupuk sekedar atau kerupuk 11 pedas duar.
bentuk badan usahanya itu merupakan makanan. Nah, adapun untuk analisis SWOT-nya, yang pertama, keunikan dari kerupuk sepedar ini adalah diproduksi dengan bahan alami, sehingga cita rasa dari kerupuk sepedar ini sangat mantap. Nah, untuk keterbatasannya, rumah dari masing-masing anggota kelompok kami itu berjauhan. Maka dari itu untuk solusinya kita memproduksinya sekaligus banyak, dan juga untuk memproduksi usahanya itu tidak bisa setiap waktu. Adapun untuk peluang dari usaha kerupuk seblak pedas duar ini dapat dikembangkan berdasarkan varian rasa, packaging yang lebih menarik, dan juga pemasaran yang lebih mantap. Dan yang ketiga yang keempat untuk hambatannya. Nah, hambatan yang dialami selama memproduksi kerupuk sepedar ini ialah teknik penggorengan yang salah. Kemudian pada awalnya itu sehingga tingkat kematangan kerupuk tidak merata. Nah, adapun untuk manajemennya, yang pertama manajemen produksi. Produksi kerupuk sepedar diawali dengan open pre-order selama seminggu. Jadi kita melakukan pre-order selama 1 minggu itu untuk menerima pesanan. Yang kedua untuk manajemen sumber daya manusia, dalam rencana manajemen SDM ini kami terdiri dari 3 anggota, di mana tiap anggota itu memiliki tugas masing-masing ketika memproduksi kerupuk sepedar. Misal Cynthia dengan tugasnya sendiri, saya sendiri dengan tugasku sendiri, dan juga Latifa dengan tugasnya sendiri. Kemudian untuk manajemen pemasaran kerupuk sepedar itu dilakukan secara online dan offline, di mana untuk yang offline itu kita menjual di rumah masing-masing dengan jangkauan lingkungan sekitar. Nah, sedangkan untuk online itu penjualannya dilakukan melalui media platform WhatsApp, Instagram. Nah, untuk mengecek Instagramnya boleh dicek di Instagram Uber SBL. Kemudian selain dari itu kita juga menjual melalui WhatsApp gitu. Dan untuk manajemen keuangan, nah sumber modal awal dari anggota kelompok itu masing-masing mengumpulkan 100.000. Jadi untuk total kita bertiga sebesar 300.000 rupiah yang kemudian digunakan untuk memproduksi kerupuk sepedar dan jahe instan. Kemudian untuk pengembangan, nah untuk pengembangannya itu kita dapat menawarkan kerupuk sepedar melalui platform penjualan online dan ditambahkan lagi varian rasa serta ukuran dari kemasannya. Yang kedua, bisnis plan jahe instan dengan bentuk badan hukum minuman. Nah, adapun untuk analisis SWOT-nya yang pertama, untuk pembuatan jahe instan menggunakan bahan alami dan tidak menggunakan pengawet dan bermanfaat meningkatkan imunitas tubuh. Nah, selain dari itu, keunggulannya itu dapat disimpan selama 2 bulan lamanya. Nah, berdasarkan dari keunggulannya ini, kita bisa memajukan usaha jahe instan ini. Dan kedua, untuk keterbatasan. Sama dengan keterbatasan produksi kerupuk sepedar, rumah kami dari masing-masing anggota itu berjauhan. Maka dalam memproduksi usaha ini tidak bisa dilakukan setiap waktu, namun solusinya itu kita memproduksi sekaligus banyak dan melebihi dari open pre-order. Adapun untuk peluang untuk jahe instan ini, yaitu belum banyak produsen yang produksi jahe instan alami tanpa pengawet. Nah, dari sinilah kita mendapatkan peluang yang besar karena jangkauan masyarakat kita semakin luas dan juga tahu bahwa produk kita itu tidak menggunakan bahan pengawet sehingga aman untuk dikonsumsi. Kemudian untuk keterbatasannya itu selama memproduksi jahe instan kurang tersedianya alat untuk produksi seperti
blender, wajan, dan timbangan. Untuk blender sendiri digunakan untuk menghaluskan, wajan untuk wadah untuk memasak, dan juga timbangannya itu untuk mengukur seberapa banyak isi dalam satu kemasan. Nah, adapun untuk manajemennya sendiri, yang pertama manajemen produksi. Produksi jahe instan ini diawali dengan open pre-order selama 1 minggu. Nah, berdasarkan dari pre-order itu kita menerima pesanan, dan minggu dan hari terakhir pre-order itu kita sudah melakukan produksi, di mana dengan memproduksi lebih dari open pre-order. Adapun untuk SDM-nya, dalam rencana manajemen SDM ini kami terdiri dari 3 anggota kelompok dengan tugas masing-masing yang dikerjakan. Yang ketiga, untuk manajemen keuangannya, sumber modal dari anggota kelompok kami itu mengumpulkan 100.000 per orang, jadi untuk totalnya 300.000 per orang. Nah, 300.000 ini sudah mencakup modal untuk kerupuk sepedar dan jahe instan. Sedangkan untuk pemasarannya itu dilakukan secara offline dan online. Dan untuk pengembangannya itu menawarkan jahe instan melalui platform penjualan online, dan sebaiknya menggunakan alat blender sendiri dalam memproduksi jahe instan agar menghemat waktu dan tenaga. Nah, untuk penjualannya sendiri itu kan dilakukan di lingkungan sekitar. Jadi untuk pengembangannya ini bisa lebih banyak penjualannya ketika dilakukan penjualan offline dengan memanfaatkan media platform yang berbagai bentuk. Untuk selanjutnya, pelaksanaan bisnis plan dan kerupuk sepedar dan jahe instan akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami, Latifa Apriliawati. Silahkan. Baik. Untuk pelaksanaan bisnis plan dan kerupuk sepedar dan jahe instan akan saya lanjutkan kembali sebelum menunggu teman kelompok kami. Nah, yang pertama itu untuk minggu pertama hingga minggu ketiga. Nah, langkah awal yang dilakukan dalam penjualan kerupuk sepedar dan jahe instan itu yaitu dengan menyebar pamflet open pre-order terlebih dahulu agar kami tahu jumlah yang akan kami produksi di awal. Nah, selama 3 minggu, setiap minggunya kami menerima pesanan masing-masing untuk kerupuk sepedar mencapai 50-an pieces. Lebih dan kami produksi cukupkan 60 pieces. Nah, untuk selebihnya kami simpan untuk jadikan stok penjualan harian di rumah, dan jadi total selama 3 minggu yaitu 180 pieces. Sedangkan untuk jahe instan dari minggu pertama hingga minggu ketiga itu 8 pieces yang masuk dalam open pre-order selama 2 pieces, dan stok penjualannya 2 pieces. Nah, adapun pamfletnya bisa dilihat pada slide. Nah, ini merupakan pamflet open pre-order kelompok kami. Latifa, apakah sudah siap? Sudah, Pak So. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Latifa. Silahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan dari bisnis plan. Yang pertama, di mana sumber pendanaan dari kerupuk sepedar ini dari iuran per orang yaitu 100.000, di mana iuran per orang yaitu 100.000, di mana kami terdiri dari 3 orang, jadi iurannya itu 300.000. Kemudian kebutuhan modal untuk kerupuk sepedar yaitu yang pertama kerupuk dengan biaya 27.000, kemudian biaya per piecesnya 600. Kemudian yang kedua minyak goreng, di mana ini untuk 1 kali produksi dengan biaya 5.000, biaya per piecesnya 1.101. Kemudian untuk bumbunya 30.000, biaya per piecesnya 667. Kemudian plastik dengan biaya 13.000, kemudian biaya per piece 260. Kemudian untuk stikernya dengan biaya 16.000,
Kemudian untuk biaya per picisnya Rp356 dan biaya per picisnya jadi satu picisnya 2.000. Kemudian untuk harga jual per picisnya 3.000 dan keuntungannya itu harga per picis kan 3.000, kemudian dikurangi biaya per picis 2.000, keuntungannya Rp1.000. Nah, untuk produksi ini kami sudah melakukan 3 kali produksi, jadi total keseluruhan produksi kerupuk sekedar ini 180 picis, di mana 180 picis ini nanti dikali harga per picisnya 3.000, kemudian penjualannya jadi 540.000, dan keuntungan penjualan pada minggu pertama sampai ketiga ini 180.000. Kemudian untuk jahe instannya sama seperti tadi, sumber pendanaannya dari iuran per anggota, jadi sumber pendanaannya 300.000. Kemudian modal jahe instan untuk gulanya biaya 13.500, harga per picisnya 1.688.000. Kemudian untuk jahenya 17.000, harga per picisnya 2.125. Kemudian pandan plus serai biayanya 2.500, harga per picis 313. Kemudian untuk stiker 3.200, harga per picisnya 400. Dan yang terakhir untuk bahannya plastik dengan biaya 2.100, harga per picisnya 260. Jadi harga per picis untuk satu kemasan itu 4.800. Kemudian itu nanti kami jual dengan harga 10.000 dengan keuntungannya 5.200. Penjualannya kami sudah menjual 8 picis, maka dari itu keuntungannya itu 80 dikurangi biaya produksi 8 picisnya tadi 38.300. Kemudian didapatkan hasilnya 41.700, kemudian biaya gas 20.000. Jadi keuntungan penjualan pada jahe instan minggu pertama ini 21.700. Penjualan pada minggu keempat ini kami membuka pre-order selama 1 minggu dengan memberikan diskon berkah Ramadan, di mana setiap pembelian 3 picis akan mendapatkan bonus 1 picis, namun hanya berlaku untuk pembelian sekedar saja. Sedangkan untuk jahe instan masih dengan harga yang sama, yaitu 1 picisnya 10.000. Kemudian ini untuk penjualan pada minggu keempat. Untuk modal kerupuk sebenarnya, kerupuknya itu dengan biaya 48.000, biaya per picisnya 480 rupiah, kemudian minyak gorengnya 5.000, kemudian biaya per picisnya 111 rupiah, kemudian untuk bumbunya 50.000, biaya per picisnya 500, plastik 28.000, biaya per picisnya 280, kemudian untuk stikernya 9.000, kemudian biaya per picisnya 83 rupiah, sehingga didapatkan biaya per picis per kemasan itu 1.454 rupiah. Nah, ini lebih sedikit dari penjualan pertama kami minggu pertama sampai minggu ketiga, karena bahan bakunya itu kami sudah ketahui di mana tempat yang lebih murah gitu. Kemudian harga per picisnya 3.000, keuntungannya 1.546 rupiah. Kemudian untuk penjualannya itu total 100 picis dengan penjualannya 265.000 dengan keuntungan 119.600.
Untuk jahe instan pada minggu keempat, biaya gulanya 13.500, cheese-nya 1.688, kemudian jahe instannya 17.000, harga per picisnya 2.125, kemudian pandan plus serai 2.500, harga per picis 313 rupiah, kemudian untuk stiker 3.200, harga per picis 400 rupiah, dan untuk plastiknya 2.100 rupiah ya. Harga per picisnya 260 rupiah. Maka dari itu harga per picisnya diketahui 4.800. Nah, ini nanti kami jual dengan harga 10.000 dengan keuntungan 5.200. Untuk penjualan minggu keempat ini 10 picis, maka dari itu didapatkan hasilnya yaitu 100.000 dengan keuntungan 52.000. Kemudian untuk total penjualan selama 4 minggu dari Kerupuk Sepedar, yaitu minggu pertama itu 60 picis, minggu kedua 60 picis, minggu ketiga 60 picis, dan minggu keempat 100 picis. Jadi total penjualan Kerupuk Sepedar selama 4 minggu yaitu 280 picis. Untuk penjualan jahe instan, minggu pertama, kedua, dan ketiga itu 8 picis, kemudian ditambah penjualan minggu keempat yaitu 10 picis, di total penjualannya selama 4 minggu 18 picis. Selanjutnya total keuntungan selama 4 minggu. Untuk Kerupuk Sepedar, total penjualannya itu total keuntungan itu selama 4 minggu 299.600, kemudian untuk jahe instannya 73.700. Nah, berikut foto produksi dari Kerupuk Sepedar, di mana yang pertama itu ada bahan-bahan yang digunakan untuk produksi. Kemudian yang kedua itu kerupuk sepedar yang telah dimasak, dan yang ketiga itu pengemasan atau kemasan dari kerupuk sepedar kami. Untuk produksi jahe instan, berikut foto dari produksi kami. Yang pertama itu bahan-bahan untuk jahe instan. Kemudian yang kedua proses pemasakan, di mana sari jahe dimasak dengan gula, serai, dan juga daun pandan hingga mengkristal. Setelah mengkristal, dilanjutkan dengan memblender agar bubuk jahe lebih halus. Kemudian setelah halus, nanti dikemas seperti itu kemasannya dengan harga 10.000 per kemasan. Untuk berikutnya, lampiran foto pemasaran. Pemasaran dari kerupuk sepedar dan juga jahe instan kami dipasarkan secara online dan offline. Untuk online-nya kami men-share pamflet di grup WhatsApp, kemudian Instastory, dan juga Instagram. Nah, berikut foto testimoni dari pembeli. Bisa dilihat testimoni dari pembeli. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.